Bab 3716, Dewa Agung Jalan Kiri. Kilatan cahaya, dan saat Julian membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di dalam gua batu yang aneh. Di mana-mana, buah-buahan ilahi yang berkilauan bermekaran, seperti lentera warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, menerangi seluruh gua. Dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, Julian akhirnya menemukan sosok suci bercahaya yang duduk bersila di bagian terdalam gua. Wajah orang ini tidak jelas, seperti misteri yang luas dan mendalam, namun auranya yang kuat terasa jelas. Kehadiranmu di sini menunjukkan betapa luar biasanya kekuatanmu. Sebuah suara suci dan agung tiba-tiba bergema di dalam gua. Julian mengerutkan kening, menatap tajam sosok bercahaya itu. Siapakah kau? Dengan desahan panjang, sosok itu perlahan berbicara. Waktu telah berlalu terlalu lama, aku sudah lama melupakan namaku. Panggil saja aku Zuo Dao untuk saat ini. Zuo Dao. Jantung Julian berdebar kencang. Kata-kata, sekte sesat tiba-tiba memenuhi pikirannya, dan kemudian ia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mungkinkah itu salah satu guru sesat yang dipenjara oleh Wuji? Mendengar itu, sosok bercahaya itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Para guru sesat, kalian sudah terbiasa menyebut mereka seperti itu. Di mata kalian, murid dan pengikut Wuji, keempat kata ini tak lain adalah pengkhianatan, bukan? Julian tetap diam, tetapi perlahan melangkah maju. Ia terkejut, setiap langkah yang diambilnya membuat tanah di bawah kakinya runtuh, hingga ia mencapai sosok bercahaya itu, di belakangnya terbentang jurang tak berdasar. Jangan heran. Sang guru sesat terkekeh, itu hanya sedikit kekuatan ilahi ilusi. Segera setelah itu, ia gemetar, dan dua mata merah darah tiba-tiba muncul di atas kepala sosok bercahaya itu, memancarkan dua pancaran cahaya merah darah yang langsung menyelimuti seluruh tubuh Julian. Tiga bunga berkumpul di kuali, lima elemen kembali ke asalnya, esensi tanpa batas, kesempurnaan tertinggi. Setelah berbicara dengan penuh semangat, Zuo Dao tertawa lagi, pantas saja kau bisa mencapai tempat ini. Sepertinya dunia yang kau peroleh ini benar-benar menghasilkan banyak individu berbakat. Namun, kau tampaknya adalah roh primordial, apakah kau tidak takut Wuji akan merebut posisimu? Julian menggoyangkan tubuhnya, menangkis dua pancaran cahaya merah yang menyelimutinya. Itu sangat tidak sopan. Apakah kau pikir aku memiliki temperamen yang baik? Ya. Zuo Dao buru-buru mengangguk, aku memang agak kurang ajar. Aku hanya belum melihat makhluk hidup terlalu lama, jadi aku terlalu bersemangat. Mohon maafkan aku. Di mana teman-temanku? Julian tiba-tiba bertanya. Zuo Dao terkejut, jawab pertanyaanku dulu. Julian menyipitkan matanya, aku akan bertanya lagi, di mana teman-temanku? Melihat semangat bertarung Julian, Zuo Dao terkekeh dan berkata, Nak, aku belum benar-benar bertarung selama lebih dari 1 juta eon. Mau mencoba? Julian tidak membuang kata-kata, langsung menunjuk dua jari ke udara. Dengan suara mendesing, pedang pembunuh dewa dan iblis muncul begitu saja. Segera setelah itu, Julian mengayunkan kedua jarinya ke depan, dan pedang pembunuh dewa dan iblis melesat lurus ke arah Zuo Dao dengan kekuatan guntur. Bang! Suara keras dan tajam tiba-tiba terdengar saat pedang pembunuh dewa dan iblis yang menyapu itu bertabrakan dengan pusaran energi yang telah disebarkan Zuo Dao, seolah-olah menabrak batu keras, tidak dapat bergerak maju lebih jauh. Melihat ini, Julian perlahan mengepalkan tinjunya. Sejak pedang pembunuh dewa dan iblis menyatu dengan kekuatannya, pedang itu selalu tak terkalahkan, tidak pernah gagal, dan bahkan pernah membunuh 10.000 dewa dengan satu serangan. Tetapi sekarang, menghadapi metode misterius yang tidak lazim ini, pedang itu justru terblokir, menunjukkan bahwa kekuatan orang ini jauh melampaui kekuatan Kaisar Tai dan Tai Yue. Lumayan, Zuo Dao tiba-tiba tertawa. Kau benar-benar telah mendapatkan pedang pembunuh dewa dan iblis, tetapi setahuku, pedang itu sudah diambil oleh Gu Shen, murid pribadi Wuji. Mungkinkah Gu Shen juga tewas di tanganmu? Julian mengabaikan kata-katanya, mendorong maju dengan tangan lainnya, dan cahaya hitam, putih, ungu, dan emas yang sangat besar melesat lurus ke arah pedang pembunuh iblis Wuji. Dalam sekejap, disertai dengan suara pedang yang berdengung, pedang pembunuh iblis Wuji tampak mendapatkan kekuatan baru, menyerang maju lagi dengan kecepatan yang ganas. Dengan dentuman keras, pusaran yang kokoh itu langsung hancur, dan pedang pembunuh dewa dan iblis itu kembali terblokir tepat saat mencapai Zuo Dao. Nak, kau memang sangat kuat, Zuo Dao tiba-tiba berkata. Tetapi jika kau ingin mengalahkanku, aku khawatir kau harus berusaha keras. Saat berbicara, ia melambaikan tangannya ke dalam, dan cahaya biru yang luas melesat keluar dengan cepat, mendorong pedang pembunuh dewa dan iblis mundur bersamanya. Julian menangkap pedang itu dengan serangan balik dan menebas ke depan lagi. Dengan raungan yang memekakkan telinga, cahaya pedang yang menyilaukan dan kuat menebas langsung ke arah Zuo Dao. Tiba-tiba melompat ke udara, Zuo Dao menghindar, tetapi tempat ia duduk bersila langsung hancur oleh cahaya pedang. Segera setelah itu, Zuo Dao berubah menjadi bayangan ilusi yang tak terhitung jumlahnya, bergegas menuju Julian. Bukannya mundur, Julian maju, memegang pedang pembunuh dewa dan iblis, dan menyerbu ke depan untuk menghadapinya secara langsung. Dalam sekejap, sosok ilusi yang tak terhitung jumlahnya berkelebat dengan cepat di dalam gua, cahaya pedang dan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, dan pertempuran sengit tiba-tiba meletus. Julian, mengandalkan tubuh tanpa batasnya dan kecepatan serta kekuatan pemahaman yang sempurna, langsung menekan Zuo Dao, menyerang dengan cepat dan tanpa henti.
Di bawah serangan tanpa henti Julian, Zhuo Dao menghindari konfrontasi langsung, mengandalkan teknik gerakan aneh untuk mengelilingi Julian dan melancarkan serangan mendadak, mengalahkannya dengan cara yang sangat tidak bermoral dan licik. Julian menyerang, dan penyerang menghindar. Julian menghentikan serangannya, dan penyerang memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak, membuat Julian, dengan kekuatan mengerikannya yang tak terhitung jumlahnya, tidak memiliki tempat untuk melepaskannya, seolah-olah dia sedang melawan udara kosong. Jika Julian belum memiliki tubuh sejati tanpa batas, kebal terhadap semua cobaan, dan telah diberdayakan oleh langkah kekacauan primordial, tubuh awan melayang Luo Agung, dan mata Yin yang kekacauan, dia mungkin akan disergap dan dibunuh oleh penjahat ini. Julian sangat tidak nyaman dan sangat jijik dengan gaya bertarung penjahat ini. Selama ini, lawan yang dia temui lebih kuat darinya, jadi mereka meremehkannya dan sebagian besar sombong, yang selalu memungkinkannya untuk bermain bodoh dan bertarung dengan mudah. Namun, gaya bertarung yang tidak lazim seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Keluar dari sini, Julian tiba-tiba meraung, dan tubuhnya memancarkan cahaya pedang hitam, putih, ungu, dan emas yang pekat. Dengan serangkaian suara menggelegar, cahaya pedang hitam, putih, ungu, dan emas itu tiba-tiba menyebar, dan seluruh gua batu dipenuhi pasir dan batu yang berterbangan, dan tanah bergetar, tetapi tidak runtuh. Saat asap menghilang, Julian melihat sekeliling lagi, tetapi tidak dapat menemukan jejak Zhuo Dao, bahkan jejak kehadirannya pun tidak ada. Hening. Keheningan yang mencekam. Pria licik ini benar-benar ahli dalam metode yang tidak lazim, teknik gerakannya dan kemampuan menghilangnya terlalu aneh, terlalu tidak tahu malu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Uji menangkapnya saat itu, dia begitu licik dan tidak terduga. Setelah beberapa saat, mata Julian tiba-tiba berbinar. Zhuo Dao, cepat keluar, bro, aku tidak akan memukulmu lagi, mari kita bicara baik-baik. Bab 3717, Pecinta Kuliner. Begitu dia mengatakan itu, suara Zhuo Dao tiba-tiba terdengar dari belakangnya, hentikan perkelahian. Benar-benar hentikan perkelahian. Mengapa harus bertarung sampai mati padahal kita tidak punya dendam satu sama lain? Aku lelah, aku kelaparan karena bertarung. Julian berbalik tiba-tiba dan melepaskan serangan telapak tangan. Dengan suara keras lainnya, Zhuo Dao, yang baru saja muncul, ditelan oleh telapak tangan itu. Namun, ledakan dan luka serius yang diharapkan Julian tidak terjadi. Sebaliknya, setelah gelombang kejut mereda, Zhuo Dao berdiri tanpa terluka di tempat yang sama. Pupil mata Julian menyempit. Wah, kau sangat tidak jujur. Zhuo Dao menunjuk Julian dengan sangat kecewa. Kalian para munafik yang menyebut diri kalian orang benar sungguh tidak tahu malu. Kau memancing orang keluar dulu, lalu memukuli mereka, bukankah kau pikir kau? Sebelum dia selesai berbicara, dia memuntahkan seteguk darah. Melihat ini, Julian, yang hendak melepaskan serangan telapak tangannya yang kedua, tiba-tiba menariknya kembali, dan rasa malu yang tak tersian-sian muncul di wajah tampannya. Ini terlalu lambat dalam memahami, dan hampir memalukan. Setelah beberapa saat, pipi Julian berkedut. Maaf, aku benar-benar tidak menyangka kau begitu patuh. Karena kita tidak bertarung lagi, mari kita bicara. Bentuk sejati tanpa batas, kesempurnaan tertinggi, benar-benar kuat. Zhuo Dao menyeka darah dari sudut mulutnya, sepertinya di dunia yang kau peroleh ini, kau tidak memiliki banyak lawan yang tersisa. Sambil memegang dadanya, Zhuo Dao, yang telah diselimuti bola cahaya, akhirnya mengungkapkan wajah aslinya. Dia adalah seorang pria yang sangat tampan dengan rambut putih. Dari wajahnya, dia bahkan tampak seperti anak muda, namun dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Darah merembes dari sudut mulutnya, tetapi dia tidak menunjukkan kemarahan sama sekali. Sebaliknya, dia terus melambaikan tangannya, memberikan kesan yang sangat lucu. Di bawah tatapan Julian, Zhuo Dao perlahan duduk, menggenggam kedua tangannya, dan tubuhnya memancarkan cahaya biru pucat. Segera setelah itu, beberapa bola energi yang bersinar dengan cahaya biru muncul di depan mata Julian. Bukan hanya Laken, Leng Huan, Dewa Agung Surga Barbar, dan Kaisar Agung Ravan yang ada di dalamnya, tetapi bahkan Kaisar Agung Tai dan Tai Yue pun ada di antara mereka. Aku telah mengembalikan temanmu kepadamu, kata Zhuo Dao sambil mendesah. Kau tidak bisa memukulku lagi. Kita tidak memiliki dendam masa lalu atau permusuhan baru-baru ini. Karena kita telah bertemu, kita bisa mengobrol. Julian memandang para Dewa Agung dan tokoh-tokoh kuat yang duduk bersila di dalam bola energi biru dan tidak bisa menahan perasaan gelisah di hatinya. Kau menghipnotis mereka semua. Ini bukan hipnosis, Zhuo Dao berseru. Ini adalah teori yang kubuat sendiri, mereka hanya mencoba memahaminya. Julian, ada apa dengan ekspresimu itu? Zhuo Dao tiba-tiba menjadi gelisah. Apakah kau pikir hanya kau, Wuji, yang memiliki Dao? Bukankah kami juga punya? Menanggapi ucapan Zhuo Dao, Julian mengangkat bahu. Ia tidak merasakan bahaya apapun dari tokoh-tokoh kuat ini, jadi ia menurunkan kewaspadaannya. Setelah berpikir sejenak, Zhuo Dao tiba-tiba berseru, kau datang dari luar, kau pasti punya banyak makanan enak, terutama anggur. Apakah kau punya? Aku tidak akan menerimanya cuma-cuma, aku akan menukarnya dengan sesuatu. Julian tidak menyangka orang ini akan mengajukan permintaan seperti itu. Jadi, ia tidak menolak. Dengan sekali gerakan pergelangan tangannya, dua botol anggur kekacauan terbang ke sisi Zhuo Dao. Dengan cepat merobek botol-botol itu, Zhuo Dao mulai meneguk anggur seperti hantu kelaparan. Setelah beberapa saat, ia mengecap bibirnya, menikmati rasanya.
Anggur yang enak, sungguh anggur yang enak. Sudah bertahun-tahun lamanya aku tidak mencicipi anggur seenak ini. Sambil berkata demikian, ia terus meneguk anggur dari kendi. Julian hanya menatapnya, tidak marah maupun berbicara. Ia beralasan bahwa untuk bertemu dengan tokoh kuat dari salah satu sekte tidak ortodoks di sini, orang ini pasti tahu tentang Wuji, dan terlebih lagi, tentang kuil Wuji. Lagi pula, ia telah dipenjara di sini selama bertahun-tahun, dan mungkin pernah menjadi musuh bebuyutan Wuji, seseorang yang bahkan Wuji pun tidak bisa bunuh. Menilai dari kekuatannya barusan, meskipun gaya bertarungnya sangat tidak bermoral, ia sama sekali tidak terluka selama miliaran pertukaran dengan Julian, artinya tidak ada kemungkinan kekalahan. Jika ia tidak mengungkapkan dirinya, Julian tidak akan bisa menemukannya, apalagi melukainya. Ini jelas menunjukkan bahwa kekuatan orang ini memang luar biasa. Setelah menghabiskan semangkuk pangsit, Zhuo Dao mendongak dengan kenikmatan yang masih terasa, berseru, anggur yang enak, sungguh anggur yang enak. Oh, benar, apa yang kukatakan tadi. Aku ingin bertukar sesuatu denganmu. Dengan santai, dia melambaikan tangannya, dan sebuah tongkat yang berkilauan dengan cahaya hitam dan putih dengan cepat melayang di dekatnya. Julian mengerutkan kening melihatnya. Tongkat itu kuno dan sederhana, tidak menunjukkan tanda-tanda kebaruan, tetapi memang memancarkan cahaya hitam dan putih yang kaya. Guru, cepat ambil ini. Ini adalah alu primordial penciptaan, yang mengendalikan penciptaan seluruh dunia yang diperoleh. Ini adalah salah satu dari 9 harta karun tertinggi Void. Alu primordial penciptaan. Mendengar kata-kata ini, Julian mengulurkan tangan dan merebutnya, memeriksanya dengan cermat. Tetapi bagaimanapun dia melihatnya, dia masih tidak dapat melihat sesuatu yang aneh tentang tongkat itu. Namun, saat memegangnya, dia merasakan auranya melonjak, seolah-olah kekuatan misterius sedang disalurkan ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu, tongkat itu meledak dengan cahaya hitam dan putih yang menyilaukan, dengan cepat menyelimuti Julian. Tongkat itu berlipat ganda, lalu berlipat ganda lagi, dan lebih banyak lagi mulai berputar cepat di sekitarnya. Julian terkejut, tiba-tiba merasakan tubuh Wuji-nya perlahan dimurnikan. Ia segera duduk bersila dan menutup matanya. Pada saat itu, Zhuo Dao, yang baru saja membuka guci anggur kekacauan lainnya, melirik Julian dan tiba-tiba menyeringai. Itu hanya sebatang kayu patah, dan kau berhasil membuat begitu banyak gerakan darinya. Aku benar-benar tidak mengerti kalian yang mengaku orang benar, kalian semua gila. Sambil berkata demikian, ia mengambil guci anggur kekacauan dan meneguk beberapa tegukan besar. Setelah beberapa saat, matanya melirik ke sekeliling, dan ia mengendus udara. Bau amis yang kuat, apakah kita akan makan ikan bakar? Sambil berkata demikian, ia meletakkan guci anggur dan melihat sekeliling dengan penuh harap. Ikan bakar dan anggur berkualitas, kombinasi yang sempurna. Masuk, masuk cepat. Ia tiba-tiba berdiri, matanya memerah seolah-olah ia akan gila. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, aku akan menjemputmu sendiri. Dengan itu, ia meraih guci anggur kekacauan dan bergegas keluar. Bab 3718 seekor anjing tanpa rumah. Di tepi 20 aula pertama kuil Dewa Wuji, di atas paviliun dengan atap yang melengkung ke atas, Ronan mengepalkan tinjunya di tengah pusaran energi maut. Dia menatap kompleks bangunan yang megah dan bercahaya di depannya, ekspresinya dipenuhi amarah yang hebat. Dalam pelariannya yang putus asa melalui 20 aula pertama, dia telah menggunakan setiap trik yang ada, menderita luka parah akibat berbagai formasi, batasan, dan hukuman Taois, membuatnya dipenuhi luka. Lebih penting lagi, dia merasakan bahwa Wuji, pengkhianat yang licik itu, telah sepenuhnya mengubah segala sesuatu tentang kuil Dewa Wuji selama pelariannya. Bahkan dia, yang pernah mengenal tempat ini dengan baik, sekarang benar-benar bingung, tidak dapat membedakan timur dari barat. Menghadapi nasib yang tidak diketahui di depan, dia tentu saja menjadi lebih waspada. Setelah dengan hati-hati mengamati area tersebut dengan indera ilahinya, dia tiba-tiba meraih dengan kedua tangannya. Dengan dua kilatan cahaya ungu kemasan, dia menarik dua sosok cantik keluar dengan rambut mereka. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Hubungi Julian sekarang, kata Ronan dengan gigi terkatup. Kalau tidak, aku akan memenjarakan kalian berdua di sini dan menyerahkan kalian kepada 3 dewa pencipta yang akan datang nanti. Rambut mereka ditarik, kedua sosok cantik itu saling bertukar pandang, keduanya menunjukkan tekad yang teguh untuk mati daripada menyerah. Kalian tidak mau mendengarkan akal sehat, jadi kalian harus menanggung akibatnya. Ronan meraung, melepaskan aura kehampaan maut yang mengerikan yang seketika menghancurkan semua pakaian pada kedua sosok cantik itu. Dalam sekejap, kedua sosok cantik itu telanjang bulat, yang membuat Ronan tertawa cabul. Asteris tampar, tampar. Asteris suara tajam yang tiba-tiba itu membuat Ronan yang sedang tertawa terbahak-bahak terkejut, dan wajahnya memerah. Binatang. Tidak tahu malu. Dengan dua umpatan, Ronan gemetar karena marah, hanya untuk melihat kedua sosok cantik itu menggunakan aura mereka untuk menutupi tubuh mereka. Kalian pikir kalian bisa lolos dari malapetaka ini begitu saja? Ronan tertawa marah. Di antara para dewa pencipta kehampaan, ada satu yang memiliki kesukaan khusus pada makhluk perempuan, dan mereka pasti satu dari 10.000. Di waktu luangnya, dia bisa menggunakan mereka untuk kultivasi ganda sebagai hiburan, dan ketika tiba saatnya memurnikan pil dan membuat harta karun, dia bisa menggunakannya sebagai bahan baku. Pada saat ini, Ronan mencengkeram rambut kedua sosok cantik itu, memperlihatkan senyum ganas. Apakah kalian tahu cara membuat bahan baku?
Caranya adalah dengan menempatkan tubuh wanita ke dalam wadah kecil, mengucapkan kutukan Bu 10.000 jiwa, menyebabkan jiwa dan daging tubuh wanita itu meledak dengan menyakitkan, hanya menyisakan kulit utuh di dalam wadah. Mendengar ini, kedua sosok cantik itu gemetar serentak. Kulit wanita dapat digunakan untuk membuat baju besi, bahkan futon, Ronan melanjutkan dengan nada mengancam. Adapun daging yang terkelupas, dapat dilemparkan ke dalam tungku alkimia, sementara jiwanya dikurung di penjara pikiran, untuk menderita siksaan abadi, tidak akan pernah terlahir kembali. Ronan, kau penjahat besar. Seorang sosok cantik, yang tidak tahan lagi, akhirnya berbicara dengan marah, kau tidak punya hati dan gila, kau pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan, Julian pasti akan membunuhmu. Mendengar itu, Ronan kembali tertawa terbahak-bahak, Guang Ming Tiandao, kau memang berbeda dari separuh dirimu yang lain, Yinyi. Dia menyebut Julian sebagai suaminya dan sangat merasa benar sendiri. Kau juga bagian dari Yinyi, kenapa kau tidak berani bersikap sebebas dia di depan Julian? Guang Ming Sara terkejut dan tiba-tiba terdiam. Aku mengerti. Ronan terkekeh jahat, kau bukan istrinya, jadi. Tidak, aku istrinya, balas Guang Ming dengan marah, ikan bejat dan tak berperasaan sepertimu benar-benar kejam, bahkan rela mengkhianati istri dan anakmu sendiri. Diam, Ronan tiba-tiba mencengkeram leher Guang Ming Sara, jika kau berani berkata sepatah kata pun lagi, aku akan segera. Ronan, kau sendirian. Pada saat ini, sosok cantik lainnya tiba-tiba berbicara, kau tidak hanya kehilangan posisimu di 49 surga, kehilangan banyak pengikut dan murid, tetapi sekarang kau juga kehilangan dukungan dari 3 dewa pencipta, menjadi anjing liar. Dengan keadaanmu saat ini, kau masih ingin melawan tuanku. Sentuh kepala ikan matimu, apakah kau pantas? Mendengar ini, Ronan langsung marah, mencengkeram rambut sosok cantik itu dengan tangan lainnya dan mengangkatnya dengan paksa. Lepaskan dia. Guang Ming Sara panik melihat ini. Aurora, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa bertindak seenaknya hanya karena kita pernah berteman? Ronan meraung marah, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan mau membunuhmu? Jika kau berani membunuhnya, aku akan langsung menghancurkan diri sendiri. Guang Ming Sara berteriak marah, kalau begitu kau tidak hanya akan menghadapi pengejaran 3 dewa pencipta, tetapi juga pembalasan dendam Julian yang dahsyat. Kau tidak akan punya tempat untuk berdiri di seluruh dunia pasca surga. Mendengar ini, Ronan, yang baru saja merenungkan niat membunuh, terkejut. Jelas, ancaman Guang Ming Sara efektif dan memang telah mengenai titik lemahnya. Situasi saat ini di luar kendalinya dan telah sangat menyimpang dari rencananya. Pengkhianatan Joyin telah menyebabkannya menyinggung 3 dewa pencipta. Jika setengah suci Yin Yi ini menghancurkan dirinya sendiri, tidak akan ada yang tersisa untuk menahan atau mengancam Julian, dan itu benar-benar akan menjadi kehancuran total. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya dan melemparkan Aurora, yang telah dia tangkap, menjauh. Tetapi yang mengejutkannya, Aurora menghilang begitu saja setelah dilempar. Apa yang terjadi? Ronan panik, segera mengaktifkan ki kematian Void-nya, tetapi mendapati bahwa Aurora tidak bereaksi sama sekali. Secara naluriah, dia segera mencengkeram leher Guang Ming Sara, melirik ke sekeliling dengan perasaan bahaya yang mengerikan. Aku tidak mau burung, aku mau ikan bakar. Tiba-tiba, suara jahat dan menakutkan datang dari kehampaan di depan, membuat bulu kuduk merinding. Ronan, yang semakin tegang, dengan cepat mundur sambil menyandera Guang Ming Sara. Siapa yang bermain-main? Keluar. Begitu suara itu berhenti, tawa jahat dan mengejek kembali terdengar dari kehampaan. Ikan ini punya temperamen yang cukup buruk, sepertinya memang harus dibakar. Mendengar ini, Ronan melihat sekeliling dengan lebih gugup, lalu tiba-tiba melepaskan serangan telapak tangan, ki kematian hampa berubah menjadi jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi kehampaan. Namun, yang mengejutkannya, jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya itu tidak hanya tidak meledak, tetapi malah ditelan oleh aura biru, menghilang tanpa jejak. Melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu, jantung Ronan berdebar kencang. Mungkinkah selain Wuji, ada dewa-dewa pertapa lain yang sama kuatnya di dalam kuil Wuji ini? Ikan, ayo. Tepat saat itu, sebuah tangan biru menyilaukan tiba-tiba muncul dari bola energi biru di kehampaan, menghantam Ronan. Ronan langsung ketakutan, dan tiba-tiba mengarahkan tangannya ke udara, memunculkan pilar energi maut yang sangat besar dan tak tertandingi yang dengan paksa menghentikan tangan yang turun itu. Bab 3719, masing-masing dengan motif tersembunyinya sendiri. Energi kematian hampa, kau punya keahlian. Suara menyeramkan itu tertawa lagi, bisakah kau menahan serangan ini? Saat suara itu berbicara, bintang-bintang berkilauan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari aura biru langit, tanpa henti menyerang Ronan. Melihat pemandangan mengerikan ini, Ronan segera memanggil sebuah pagoda, yang meluas tanpa batas untuk menghalangi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang dengan ganas. Boom, 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 boom. Dengan serangkaian ledakan, pagoda yang dipanggil Ronan juga mengalami retakan yang tak terhitung jumlahnya akibat benturan konstan dari bintang-bintang, lalu meledak. Detik berikutnya, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya cemerlang, bergegas langsung menuju Ronan. Dia istri Julian, bunuh dia jika kau berani. Mata Ronan melebar ketakutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, secara naluriah menggunakan Guang Ming Sara sebagai perisai. Namun, tepat ketika bintang terdekat hendak bertabrakan dengan Ronan, bintang itu tiba-tiba berhenti.
Bahkan, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas dari belakang membentuk barisan panjang di belakangnya, bertabrakan bersama dalam tampilan yang spektakuler. Lupakan semua itu, bunuh Ronan. Guangming Sara tiba-tiba berteriak, jika dia punya waktu untuk menyatu dengan harta karun Void, kekuatannya akan meningkat drastis, menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Mendengar ini, Ronan segera bereaksi. Memanfaatkan fakta bahwa serangan belum tiba, dia mencengkeram Guangming Sara dan langsung berubah menjadi gumpalan ki kematian Void, dengan cepat melarikan diri. Pada saat yang sama, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang telah berhenti menyerang tiba-tiba dan dengan cepat ditarik kembali oleh aura biru di dalam Void. Aura yang mengerikan. Mungkinkah apa yang dikatakan ikan ini benar? Bahwa Dewa Pencipta Void benar-benar telah datang ke dunia pasca surga. Begitu suaranya berhenti, bayangan ilusi yang mengerikan tiba-tiba melesat keluar dari 20 aula pertama, menghancurkan pilar menjulang yang telah ditempa Ronan dengan ki kematian Void dengan satu pukulan. Segera setelah itu, jejak telapak tangan biru besar di dalam Void tiba-tiba jatuh, tetapi langsung ditusuk dan dihancurkan oleh bayangan yang tiba-tiba muncul ini dengan satu jari. Melihat ini, aura biru di kehampaan berseru, benar-benar Dewa Pencipta kehampaan. Sialan, sungguh sial. Sambil berbicara, aura biru itu dengan cepat menghilang dan melarikan diri. Tepat ketika bayangan mengerikan itu hendak mengejar, ia dihentikan oleh suara seorang wanita dari belakang. King Qiong, jangan mengejarnya. Bayangan itu berwujud, membentuk seorang dewa muda yang tampan dan tenang, King Qiong, salah satu dari 9 dewa pencipta kehampaan. Guiyi, Xiao, dan Joyin, yang tiba tak lama kemudian, muncul satu demi satu. Menatap tajam aura biru yang menghilang, King Qiong menyipitkan matanya. Selain Wuji, ternyata ada dewa-dewa dengan gerakan aneh seperti itu di dunia alam baka. Sungguh aneh. Tidak ada yang aneh tentang itu. Guiyi berkata dengan suara berat, ketika kami menurunkan Wuji dari 49 teori Dao kami diganggu oleh Wu Dao, yang secara tak terduga memunculkan dua jalan jahat, satu disebut jalan samping dan yang lainnya disebut jalan kiri. Yang baru saja lolos adalah jalan kiri. Joyin berseru dengan mata lebar, itu adalah keberadaan yang menakutkan setara dengan Wuji Jalan Agung. King Qiong menatap Joyin, lalu menatap Guiyi, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Aku juga tidak tahu. Xiao juga menatap Guiyi. Dulu, hanya Dao Fu dan aku yang tahu tentang ini. Guiyi berkata dengan santai, teori Dao kami berbeda. Aku mengembangkan jalan samping Chongli, dan dia mengembangkan jalan kiri Wuxi. Hanya saja, tak satu pun dari mereka berasal dari aliran ortodoks, dan kebetulan mereka mampu saling menyeimbangkan kekuatan melawan Wuji, jadi kami membiarkan mereka di sini. Pada titik ini, Guiyi menarik napas dalam-dalam, tapi sungguh tak terduga Wuji akan memenjarakan mereka di sini. Mendengar penjelasan Guiyi, Xiao mengerutkan kening, dengan para bidat di sini, Julian dan Ronan pasti juga berada di bawah kendalinya, kan? Aku tidak tahu tentang Julian. Guiyi menatap kehampaan tempat aura biru menghilang, lagi pula, Ronan pasti tidak ada di sini, kalau tidak aura kematiannya pasti sudah sepenuhnya ditelan sejak lama, mengapa meninggalkan pilar lain yang menopang langit? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? King Qiong menatap Guiyi, kita tidak bisa tinggal terlalu lama, kalau tidak efek pil penguat akan cepat hilang, dan kita mungkin bahkan tidak bisa kembali ke dunia bawaan, itu akan mengerikan. King Qiong, wajah Xiao tiba-tiba gelap, kau berani mengatakan apapun di depan orang luar. King Qiong terkejut, dan baru kemudian ia menatap Joyin, menyadari bahwa kalimat singkatnya telah mengungkap rahasia paling fatal. Tepat ketika ia hendak membunuhnya untuk membungkamnya, Guiyi melambaikan tangannya, dan cahaya hitam putih yang menyilaukan menyelimuti Joyin, menghapus semua ingatannya. Joyin gemetar, wajahnya berkedut, ini. Jangan bicara, lakukan saja apa yang kami katakan, Guiyi menyela, berkata dengan suara berat, kau akan menerima banyak manfaat dan keberuntungan. Joyin segera membungkuk sebagai ucapan terima kasih. Dimanapun Julian dan Ronan berada sekarang, mereka harus pergi ke dojo inti Istana Dewa Wuji, kata Guiyi, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Daripada dipimpin oleh mereka, lebih baik menunggu mereka di tujuan akhir mereka. Mendengar ini, Xiao dan King Qiong saling bertukar pandang dan mengangguk bersamaan. Benar, mata Joyin langsung membelalak, dojo inti Istana Dewa Wuji memiliki mutiara penegak Dao dan mutiara penyegel dewa yang selama ini mereka impikan, dan 49 kuali diskusi Dao. Asteris klang, asteris. Sebuah dentuman teredam tiba-tiba terdengar, dan Joyin terlempar ke kehampaan oleh pukulan King Qiong, benar-benar kebingungan. Sebaiknya kau diam, kata King Qiong dengan angkuh. Jika aku sedang marah, aku mungkin akan membunuhmu tanpa sengaja. Joyin gemetar, buru-buru mengangguk, dan perlahan bangkit. Pada saat ini, Guiyi menunjuk ke depan dengan dua jarinya, dan cahaya hitam putih yang menyilaukan melesat keluar dengan cepat, secara ajaib membentuk jembatan di langit, bersinar dengan pancaran suci. Ayo pergi, kata Guiyi, langsung melangkah ke jembatan. Segera, Joyin buru-buru mengikuti, seolah-olah Guiyi telah menjadi penyelamat hidupnya. King Qiong melirik Xiao dan berkata pelan, karena kau memiliki kemampuan yang begitu hebat, mengapa tidak membangun jembatan antara dunia bawaan dan dunia yang diperoleh, sehingga kita terhindar dari kesulitan melewati gerbang bawaan. Xiao mengelus janggutnya dan terkekeh, bahkan Dao Fu pun tidak memiliki kemampuan itu. Bukankah kau hanya mencoba mengganggunya? King Qiong mendengus dan berkata dingin, jika dia bisa mendapatkan tongkat dewa utama kali ini, bagus. Tapi jika tidak, dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa.
Melihat King Qiong berjalan melewatinya, bibir Xiao melengkung membentuk senyum aneh, dan dia segera mengikutinya. Bab 3720, tidak mengenali pemilik asli. Di dalam gua batu misterius itu, dengan kilatan cahaya biru, Zuo Dao muncul, menyeret Aurora bersamanya. Sambil memuntahkan seteguk darah, Zuo Dao segera melepaskan Aurora, memegang dadanya, dan duduk bersandar di dinding batu. Dewa pencipta kekosongan, sungguh hebat. Sepertinya hari-hari damai ini telah berakhir. Tuan, benar-benar Anda. Tepat saat itu, Aurora tiba-tiba berseru, bergegas menuju lokasi Julian. Zuo Dao, melihat ini, buru-buru berteriak, burung kecil, jangan pergi. Tongkat itu akan membunuhmu. Aku tidak suka makan daging burung panggang. Sayangnya, dia sudah terlambat. Saat Aurora bergegas maju dengan bersemangat, dia langsung terlempar oleh alu kekacauan penciptaan berputar milik Julian. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, Aurora menabrak dinding batu tebal dengan keras, jatuh tiba-tiba dan memuntahkan seteguk besar darah. Zuo Dao, yang duduk bersila di samping, segera gemetar seolah merasakan sakit, benar-benar sakit, bukan? Aurora menahan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya dan berdiri lagi. Tuan, apa yang terjadi pada Tuan? Jangan pergi ke sana. Zuo Dao mencengkeram Aurora, kekuatanmu terlalu lemah, kau bahkan tidak bisa mendekat. Apa yang terjadi pada tuanku? Aurora bertanya dengan cemas, bagaimana mungkin dia terjebak oleh tongkat. Sambil berbicara, dia langsung menatap Zuo Dao, apakah karena kau? Krak. Dengan suara yang tajam, Zuo Dao menangkap telapak tangan Aurora yang turun, lalu menatapnya tajam. Burung kecil, kau hanya hewan peliharaan, mengapa kau begitu setia? Jika tuanmu mati, kau akan sepenuhnya bebas. Omong kosong. Aurora meronta dan berteriak, tuanku adalah tuan terbaik di seluruh dunia yang diperoleh. Kecuali dia secara sukarela mengakhiri kontrak dan tidak menginginkanku lagi, aku tidak akan pernah meninggalkannya meskipun itu berarti kematian. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu mati, lalu memanggangmu dan memakanmu. Zuo Dao berkata, mengulurkan tangan dan mencengkeram Aurora, lalu langsung mencekik lehernya. Tiba-tiba sesak napas, wajah cantik Aurora memerah, pasrah menerima nasibnya. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Zuo Dao menatap Aurora dengan tajam, tinggalkan tuanmu, ikuti aku mulai sekarang, dan aku jamin kau akan menjadi pembangkit tenaga transenden yang mendominasi semua alam dalam beberapa zaman, bahkan melampaui tuanmu. Aurora meraung tanpa berpikir, jangan berani-berani. Bunuh aku jika kau berani. Heh, kau burung kecil, kau punya nyali. Zuo Dao mencengkeram tenggorokan Aurora dan membantingnya ke tanah dengan paksa, baiklah, aku akan mundur sekali lagi. Sekarang, di depan tuanmu, sebut dia orang tak berguna, sampah, bajingan. Dia bisa dijebak hanya dengan sebatang tongkat. Dia praktis semut paling tidak berguna di dunia yang diperoleh. Aurora ditekan, pipinya mengerut karena tekanan di tanah. Dia terengah-engah ketika tiba-tiba berteriak. Tuanku adalah pahlawan yang hebat, makhluk terkuat di seluruh alam, kaisar tertinggi yang dihormati dan dipuja oleh semua makhluk hidup, dan satu-satunya yang terpilih di antara kita, berdarah bangsawan dan memiliki kebenaran yang tak tertandingi. Aurora menggunakan setiap kata sifat yang terlintas di benaknya untuk menggambarkan tuannya, membuat Zuo Dao mengerutkan kening. Dia segera menyela dengan tidak sabar, baiklah, berhenti bicara. Kau hampir memuji tuanmu sebagai diriku. Dengan itu, dia melepaskan Aurora, hanya untuk melihatnya bergegas menuju lokasi Julian lagi. Tuan, aku di sini. Kita akan mati bersama, kita akan hidup bersama. Mendengar ini, Zuo Dao menutup matanya, diliputi emosi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa bahkan di jalan kebenaran yang munafik ini, bisa ada kasih sayang tuan pelayan yang begitu setia dan teguh. Seketika, seberkas cahaya biru melesat keluar, langsung menyelimuti Aurora yang sedang berlari menuju Julian. Kemudian, alu kekacauan penciptaan yang mengelilingi Julian meletus dengan cahaya yang mengerikan sekali lagi, tetapi tidak menghantam Aurora. Sebaliknya, ia membawanya bersamanya, memungkinkannya untuk bergegas masuk ke dalam formasi dan muncul di hadapan Julian. Guru, akhirnya aku bertemu denganmu. Aurora tiba-tiba memeluk Julian erat-erat, menangis bahagia. Meskipun Julian tidak bereaksi, itu tidak menghentikan Aurora untuk menceritakan kerinduannya dan perjalanan yang telah ia lalui. Mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan Aurora, Zuo Dao mengangguk berulang kali. Jadi, nama anak ini adalah Julian. Dia orang yang cukup setia dan saleh, tidak heran kita langsung akrab. Tepat saat itu, cahaya ungu kemasan samar tiba-tiba muncul dari tubuh Julian, menyelimuti sedikit cahaya biru dari tubuh Aurora, dan dengan cepat melesat keluar dari formasi alu kekacauan penciptaan, muncul di samping Zuo Dao. Kilatan cahaya, dan sesosok cantik muncul, itu adalah roh lonceng. Zuo Dao awalnya terkejut, lalu menatap roh lonceng dengan heran. Dan makhluk macam apa kau ini? Kau makhluk kurang ajar, kata roh lonceng dengan wajah tegas, kau bahkan tidak mengakui Dewa Dao. Zuo Dao mendengus, kau. Roh lonceng menoleh dan menatap langsung ke arahnya, apakah kau menjadi gila karena uji? Pipi Zuo Dao berkedut, aku sarankan kau mengubah ucapanmu. Aku pemarah. Sekalipun kau cantik, aku tetap akan memanggangmu dan memakanmu. Roh lonceng mendengus, merasa agak tak berdaya. Sekarang, setelah kehilangan jati dirinya yang asli, Dao Fu, dia tidak lagi memiliki aura dewa utama.
Bahkan jika dia memiliki wujud fisik Daofu, dia bukan lagi makhluk dewa utama, tetapi makhluk independen dengan kesadarannya sendiri. Oleh karena itu, membuat seseorang seperti Zuo Dao, yang setara dengan Wuji, mengakuinya sebagai tuannya benar-benar tugas yang sulit. Setelah menyadari hal itu, roh lonceng tiba-tiba bertanya, mau anggur? Zuo Dao terkejut, matanya langsung berbinar. Satu botol anggur, satu pertanyaan. Dengan lambaian tangannya, roh lonceng memunculkan puluhan botol anggur kekacauan. Zuo Dao, melihat ini, dengan bersemangat mengulurkan tangan untuk mengambilnya, hanya untuk dengan cepat ditolak oleh aura aneh dan gaib. Hah, Zuo Dao mengerutkan kening. Anggur ini ternyata memiliki aura gaib. Apakah ini semacam hantu? Jawab pertanyaan pertamaku dulu. Roh lonceng meliriknya. Bagaimana kau menyelamatkan Aurora, dan di mana dewi lainnya? Zuo Dao mengerutkan kening. Ini bukan satu pertanyaan, tapi dua. Roh lonceng memutar matanya. Baiklah, dua saja. Zuo Dao batuk dua kali dan menceritakan pertempurannya dengan Ronan. Setelah mendengarkan, alis roh lonceng mengerut dalam-dalam. Cepat sekali, Ronan sudah menyusul. Anggurku, Zuo Dao buru-buru mengingatkannya. Roh lonceng melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dan dua guci anggur kekacauan muncul di tangan Zuo Dao. Pertanyaan kedua, roh lonceng berbicara lagi, apakah kau hanya bertemu satu lawan, atau banyak? Satu, Zuo Dao dengan penuh semangat membuka guci anggur kekacauan dan mulai meneguknya. Sementara itu, roh lonceng tenggelam dalam pikiran. Secara logis, dengan Ronan memimpin Joyin dan Gomu, Zuo Dao seharusnya bertemu tiga lawan. Mengapa hanya satu? Mungkinkah Ronan mengetahui rencana Joyin dan Gomu dan membunuh mereka secara langsung? Bersambung.